Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Muhsin Zahrani. Di video kali ini, sahabat, kami sedikit berbagi menceritakan tentang di mana jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk kota Mekah Al-Mukarramah dan juga mengenai Ka'batullah Asy-Syarif yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat nanti. Yang tentunya bisa kita saksikan kelanjutan dari video ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat-sahabat yang kami cintai, ini suasana Masjidil Haram pada tanggal 3 Maret setelah sholat Isya. Ini Masya Allah tabarakallah, manusia tidak akan pernah meninggalkan Ka'batullah Asy-Syarif, karena Ka'bah diciptakan oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna awwala baitin, sesungguhnya tempat rumah ibadah, tempat sholat seorang manusia, seorang hamba yang Allah bangun, yang Allah bina di muka bumi Allah Subhanahu wa taala adalah Bakkah. Bakkah yang penuh dengan tetesan air mata. Siapapun kita yang mendekatinya, siapapun orang yang memandangnya akan meneteskan air mata. Artinya guys, disinilah tempat yang dimuliakan oleh Allah, wahudan, dan menjadi sebuah petunjuk manusia agar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita perhatikan bersama, tidak ada sebuah kekuatan, tidak ada sebuah perintah yang bisa mengalahkan apa yang Allah berikan pelajaran kepada kita pada hari ini. Bahkan kekuasaan pemerintah apapun bisa melangkahkan langkah kakinya menuju ke tanah suci Haramain kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Khalik, yang Maha Rahman. Ingat saudara-saudara, yang sekarang lagi viral di negeri kita tercinta Indonesia, yang banyak dari kalangan-kalangan kita yang merasa takut, merasa cemas, merasa ragu. Dan hai saudara, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa ragu, jangan pernah merasa gentar untuk menuju ke tanah suci Haramain Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, baik yang melaksanakan ibadah umrah ataupun yang melaksanakan ibadah haji. Di sini ada sebuah jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan pada saat Bapak dan Ibu sekalian, kita ingat dalam sebuah hadis sejarah di mana lahirnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat lahirnya Rasul dikenal dengan tahun gajah atau Amun Al-Fil, tahun gajah, di mana ada seorang penguasa yang sangat dahsyat, ada seorang raja yang sangat congkak, ada seorang presiden yang sangat sombong pada saat itu. Apa beliau katakan? Ingin memindahkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana itulah yang dikenal dengan Raja Abraha, yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hai saudara-saudaraku, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak mengambil hikmah, apakah engkau tidak mengambil pelajaran apa yang Allah perlakukan kepada orang-orang yang bergajah, kepada mereka pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh seorang raja yang congkak, yang sombong pada saat itu. Itulah yang dikenal dengan Raja Abraha. Mereka semuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkannya burung-burung yang berbondong-bondong datang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk membawa kerikil hitam dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir yang lain disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan burung-burung yang berbondong-bondong ini membawa debu yang hitam dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan kepada mereka untuk melemparkan satu persatu kepada mereka, sehingga apa yang terjadi faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka semuanya hancur lebur sebagaimana daun yang dimakan ulat.
Artinya apa? Hikmah dari kalimat ini, hikmah dari sejarah ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar untuk memasuki tanah haram, untuk memasuki tanah suci, untuk memasuki khususnya Masjidil Haram, kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena disitulah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ka'batullah Asy-Syarif ini akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersamaan Hajar Aswad, bersamaan Maqam Ibrahim, bersamaan dengan Raudhah bin Riyadhil Jannah, bahkan dalam sebagian riwayat yang lain bersamaan dengan Jabal Uhud yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, Innallaha habasa Makkatal fil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Mekah Al-Mukarramah, menjaga Ka'bah Al-Musyarrafah dari kezaliman-kezaliman pasukan Al-Fil, pasukan bergajah yang datang dari negara Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha pada saat itu. Dan Allah perintahkan dan Allah katakan wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan Allah menitipkan Ka'bah Al-Musyarrafah ini kepada Rasulnya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin dan kaum muslimin, saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia ini. Tentunya Ka'bah Makkah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya dan juga kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita sekarang ini. Ini tidak akan pernah merasa ragu, mereka tidak akan pernah merasa rugi untuk melangkahkan kakinya untuk menuju ke tanah suci ini. Akan tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah berjumpa dengan Muhsin Zahrani di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tentunya saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada subscriber yang mendukung channel kami dari kota Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah dengan sebuah kalimat cinta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kota Mekah melaporkan, Muhsin Zahrani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.